Semoga aja besok setelah tidur nyenyak, emosi Aziza udah reda dan dia mau angkat telepon saya. Awas! Si Kipli, gimana kabarnya di kota orang ya? Jam segini ditelepon malah nggak diangkat. Kemana tuh bocah? Aduh, kok pikiran saya kemana-mana sih? Enggak, pikiran saya aja kali yang terlalu berlebihan. Mungkin saya cuma gelisah gara-gara ini pertama kalinya si Kipli pergi jauh ninggalin rumah dan kampung Daglok. Dari bayi sampai segede gabankan, itu bocah selalu ada di depan mata. Makanya begitu dia pergi jauh, rumah langsung berasa sepi banget. Kipli. Ada kecelakaan. Mas, sadar mas. Aduh, pingsan lagi. Halo Pak, izin melaporkan ada kecelakaan di Jalan Raja Wali. Sherlock sekarang, saya akan langsung meluncur. Siap Pak. Aduh. Permisi bang. Bang, permisi. Waduh, kosong lagi, nggak ada orangnya. Kok bisa? Oh Allah, ini pasti truk mogok yang ditinggal pengemudinya gara-gara udah larut malam. Ditambah jalanan rada rembang. Pasti ini anak kagak lihat ada truk parkir di pinggir jalan. Aduh. Lah, ini kan bocah dari kampung Daglok tadi. Astagfirullah, kenapa jadi bisa begini pak? Lah, Bapak kenal sama korban Pak? Ini anak tadi baru aja saya stop gara-gara nggak pakai helm. Baru beberapa menit yang lalu. Gimana sih cerita lengkapnya? Kamu bisa nemuin dia di sini. Jadi gini Pak, saya kebetulan lewat di sini. Tahu-tahu udah lihat motor merah ini udah ringsek tergeletak. Pengendaranya udah pingsan di aspal persis posisi sekarang. Saya coba panggil-panggil nggak nyahut. Terus saya cek truk ini ternyata kosong, nggak ada sopirnya. Kayaknya ini truk mogok, ditinggal pemiliknya karena kemalaman. Terus si mas ini dari belakang kagak ngelihat kalau ada truk parkir, langsung ngetrobol aja dah. Aduh, pantesan. Tadi dia kelihatan buru-buru dan panik banget gara-gara ditungguin gebetannya. Pasti ngebut dan hilang fokus ini anak. Halo, Rumah Sakit Medika. Lapor, ada kecelakaan lalu lintas tunggal di jalan raya utama dekat persimpangan. Korban pria, pingsan dan tidak sadarkan diri. Butuh pertolongan medis segera. Tolong kirimkan ambulans sekarang juga. Saya Sherlock. Jadi bagaimana keadaannya dok? Selamatkan anak itu. Pasien mengalami cedera kepala yang cukup serius akibat benturan yang sangat keras. Saat ini, dia dalam keadaan koma, Pak. Hah? Koma, dok? Iya, dari hasil pemeriksaan, untung saja dia pakai helm. Kalau kepala pasien tidak terlindungi helm, mungkin akibat benturan keras ke badan truk itu, dia sudah tidak ada di sini sekarang. Astagfirullah, coba tadi saya tidak tahan SIM dan KTP-nya buat nyuruh dia balik ambil helm. Mungkin ini anak benar-benar sudah lewat. Paling tidak, niat tegas saya tadi menyelamatkan nyawanya. Walau nasibnya tetap harus begini. Oh iya Pak, di mana keluarga korban? Kami butuh wali atau tanda tangan persetujuan tindakan medis. Waduh, itu dia dok. Saya sendiri nggak tahu keluarganya di mana. Setahu saya, waktu saya periksa tadi, ini anak baru merantau dari kampung. Kontak di dompetnya juga nggak ada yang bisa dihubungin. Aduh, bagaimana ya? Kita butuh kejelasan keluarga secepatnya, Pak. Saya ingat ada satu-satunya petunjuk. Hah? Petunjuk apa, Pak? Tadi malam sebelum kecelakaan, dia baru saja sewa motor di tempat rental daerah Palmerah.
pemilik rental itu pasti tahu kontak anak ini. Atau paling tidak punya data lengkapnya. Karena ini sudah larut malam, nanti besok pagi saya akan meluncur ke tempat rental Palmera itu untuk nyari tahu. Dari semalam si Kipli kagak ada kabar sama sekali. Di telepon kagak aktif-aktif dari tadi malam. Iya, padahal kemarin WA-nya sempat aktif, tapi pagi ini cuma checklist 1. Maksud saya, kalaupun dia asik kencan sama si Aziza, masa iya sampai pagi gini HP-nya nggak aktif? Kan aneh. Waduh, jangan-jangan HP-nya hilang atau dicuri pas di jalan. Aduh, pikiran saya udah nggak enak nih. Kamu ingat kan si Kipli itu baru pertama kali merantau ke Jakarta? Dia belum paham jalanan kota besar atau bagaimana kalau dia nyasar. Atau lebih parah lagi terjadi apa-apa sama tuh bocah. Aduh, jangan nakut-nakutin gitu napa Topik. Tapi bener juga sih, makin bikin panik kalau begini. Di antara kalian ada yang punya nomor WhatsApp-nya Aziza nggak? Biar kita bisa nanya langsung. Semalam si Kipli beneran ketemu dia apa enggak? Ya saya nggak punya. Iya, sama, saya juga nggak punya. Nomor Aziza saya mah nggak punya. Tapi bentar, saya simpan nomornya Citra. Nah, Citra kan temannya Aziza. Pasti Citra tahu atau punya nomor Aziza. Nah, pinter kamu Cil. Buruan, telepon si Citra sekarang, tanyain. Diangkat nggak Cil? Sabar dikit napa Topik, masih bunyi nih. Ayo dong Cit, angkat, penting nih. Yah, mati, nggak diangkat pula. Mungkin si Citra masih tidur kali, ini kan masih pagi. Atau dia lagi sibuk siap-siap untuk berangkat kerja. Aduh, kemana sih orang-orang ini? Si Kipli HP-nya kagak aktif. Si Citra juga ditelepon kagak diangkat-angkat. Asli, firasat saya makin gak enak nih bro. Aduh, coba spam chat aja dulu ke Citra. Nanti kalau dia bangun atau lihat HP, bisa langsung dibaca. Selamat pagi Pak Polisi. Ada apa ya Pak? Perasaan saya nggak ada nunggak pajak atau macam-macam nih. Selamat pagi. Begini Pak, saya mau memastikan apa benar semalam ada anak muda bernama Kipli dari kampung Daglok yang menyewa Vespa merah di sini. Lah bener banget Pak, si Kipli dari kampung Daglok itu. Waduh, ada apa ya Pak? Tadi malam dia emang sempat balik ke sini gara-gara lupa bawa helm. Habis itu tancap gas lagi. Ada masalah sama motor saya Pak? Saya harus menyampaikan berita kurang baik Pak. Tadi malam anak itu mengalami kecelakaan tunggal menabrak truk. Sekarang dalam kondisi koma di rumah sakit Medika. Dan motor Vespa merah milik Bapak ringsek parah. Hah? Astagfirullah. Koma Pak? Terus, aduh, Vespa merah kesayangan saya ringsek. Pusing kepala saya Pak. Tapi kasihan juga itu anak. Nah justru itu Pak. Pihak rumah sakit sangat membutuhkan kontak keluarga atau kerabatnya untuk penanganan medis administrasi. Apa Bapak punya nomor telepon keluarga atau teman-temannya Kipli? Waduh Pak, jujur saya nggak tahu satupun teman atau kerabatnya. Dia kemarin datang sendirian ke sini naik taksi. Yang saya pegang cuman KTP Pak, asli milik Kipli. Kagak ada data kontak darurat keluarganya sama sekali. Aduh, kalau begini kita makin buta jalur. Gimana caranya menghubungi keluarga atau orang tuanya di kampung kalau kagak ada nomor yang bisa dihubungi?